Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Ini melanjutkan daripada kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa dulu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sosok teladan umat di akhir zaman, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka penerus ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita menentukan cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an sebagai berikut. 1. Banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. 2. Membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. 3. Berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. 4. Menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 5. Melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak adil. Hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Meskipun kita menyadari bahwa kita tidak dapat menyontoh semuanya sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, namun kita dapat menyampaikan jika kita mau meneladani mereka, pasti ada hikmah di balik semua itu. Hikmah meneladani sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an sebagai berikut. 1. Menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin Islam terdahulu yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. 2. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. 3. Dapat mewujudkan pribadi yang menyintai ilmu, terutama ilmu agama. 4.
mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjadi tahu bahwa orang kaya tidak harus hidup penuh gemerlap dunia, tetapi yang lebih penting menyalurkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidupnya mulia di dunia dan akhirat. 6. Semakin menjadi tahu dengan kesederhanaan dan keikhlasan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Setelah kita mengulas tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an di atas, setidaknya kita dapat merumuskan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan di atas. Perilaku-perilaku yang dimaksud antara lain: 1. Tenang dalam berpikir dan bersikap dan tegas dalam bertindak. 2. Selalu menyintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. 3. Mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan strata sosial di masyarakat. 4. Sederhana, memenuhi kebutuhan hidup, rela berkorban untuk kepentingan umat. 5. Berani menghadapi ujian hidup dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Banyak belajar memahami sifat orang-orang di sekitar kita dan peka terhadap lingkungan. 7. Banyak belajar memahami sifat orang-orang di sekitar kita dan peka terhadap lingkungan. 8. Banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gemar bersedekah. 9. Menyintai keluarga dan orang-orang soleh di sekitar kita. 10. Bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. 11. Menyintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk kesenangan dunia saja. Sekian saja ya anak-anak pelajaran pada kali ini. Ibu pesan untuk belajar yang rajin. Insya Allah minggu depan kalian akan ulangan harian. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.